Jadi kekayaan intelektual itu kalau kita daftarkan itu kita dapat perlindungan hukum, Pak. Jadi misalnya merek nih, merek itu kan dia sifatnya first to file. Siapa yang duluan mendaftarkan, maka dia jadi pemiliknya. Nah, apa keuntungannya? Maka kita akan mendapatkan perlindungan hukum. Jadi kalau kita tidak daftarkan, maka kita tidak bisa dapat perlindungan hukum pada saat misalnya ada sengketa. Digugat ya. Iya, Dan ada kejadian itu di Sulawesi Tenggara? Sulawesi Tenggara ada, Pak. Ada kedai besar dan satu ada kedai kecil. Yang kedai kecil ini tuh sudah mendaftarkan mereknya dan sudah terbit sertifikatnya. Kayaknya dia sudah mungkin akan menggugat kedai besar itu karena namanya digunakan oleh kedai besar itu. Coffee shop ya. Kira-kira untuk komunitas olahraga atau komunitas apapun mungkin ya yang sifatnya kepemudaan itu kalau didaftarkan dia mekanismenya seperti apa? Terus manfaat untuk komunitasnya itu seperti apa juga? Dan masih sisa belum daftar. Iya, belum daftar, belum daftar. Iya. Apa bisa didaftarkan komunitas itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kendari Post Channel, hari ini kita kedatangan tamu, seorang anak muda dan ibu dari Kanwil Kementerian Hukum. Siap. Pemirsa, anak muda ini Hikmatul Izzah, kalau kalian sering lihat di coffee shop ya, ini yang selalu review makanan. Saat ini dia mau review kita juga ya. Dan Bu Linda, selamat datang di kantor Kendari Pos. Terima kasih. Bu Linda sehari-hari ini kalau tidak salah Kabid Pelayanan Kekayaan Intelektual ya. Siap. Ibu ini sebenarnya dokter, hanya tidak mau dipanggil dokter. Humble. Kita mulai dengan Bu Linda dulu ya. Siap. Bu Linda ini berbicara soal kekayaan intelektual di Sulawesi Tenggara. Berapa sih yang dihasilkan? Ada ya tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya untuk Sulawesi Tenggara? Baik, terima kasih. Jadi kalau berbicara kekayaan intelektual itu kan aspeknya banyak, Pak. Ada kekayaan intelektual personal, ada kekayaan intelektual komunal. Kalau personal dia masuk ke cipta, merek, paten, desain industri, tata letak sirkuit terpadu. Kemudian kalau kekayaan intelektual komunal itu ada ekspresi budaya tradisional seperti tari-tarian, bahasa daerah, puisi yang sifatnya warisan. Lalu ada juga pengetahuan tradisional. Pengetahuan tradisional itu pengetahuan yang sifatnya juga warisan, misalnya minyak gosok, Pak. Minyak gosok itu pengetahuan orang dulu yang kemudian diwariskan dan masih kita pakai seperti itu. Dipatenkan ya? Bukan dipatenkan, Pak. Dicatatkan. Dicatatkan. Oh, dicatatkan. Iya, dicatatkan. Kalau kita di Sulawesi Tenggara itu di Indonesia paling tertinggi untuk dicatatkan itu kekayaan intelektual komunalnya. Untuk Sulawesi Tenggara? Untuk Sulawesi Tenggara. Luar iya, biasa. Iya, jadi di Sulawesi Tenggara ini ternyata banyak sekali warisan karya komunal yang selama ini kita tidak sadar ternyata kita punya itu. Misalnya kita punya lembaga adat Tolaki. Lembaga adat Tolaki itu dia punya misalnya rumah Tolaki, tikar Tolaki, kemudian mekanisme penerimaan adat pada saat menikah. Begitu pula dengan buton, bau-bau dan wakatobi dan lain-lain seperti itu. Tetapi kalau kekayaan intelektual personalnya di Sulawesi Tenggara ini yang banyak itu hak cipta. Hak cipta itu seperti buku, musik, puisi yang kemudian dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual seperti itu. Itu daftarnya lewat Kemenkum Sulawesi Tenggara atau ada yang dari luar? Daftarnya itu sebenarnya online, Pak. Lewat dgip.go.id. Jadi sudah tidak ada lagi pendaftaran manual karena PNBP-nya itu langsung dibayar seperti itu. Jadi kami itu cuma mengedukasi, mensosialisasi bagaimana mekanisme pendaftarannya. Seperti apa itu. kegunaannya kita mendaftar hak kekayaan intelektual? Jadi kekayaan intelektual itu kalau kita daftarkan itu kita dapat perlindungan hukum, Pak. Jadi misalnya merek nih, merek itu kan dia sifatnya first to file. Siapa yang duluan mendaftarkan, maka dia jadi pemiliknya. Nah, apa keuntungannya? Maka kita akan mendapatkan perlindungan hukum. Jadi kalau kita tidak daftarkan, maka kita tidak bisa dapat perlindungan hukum pada saat misalnya ada sengketa. Digugat ya? Iya, digugat. Dan ada kejadian itu di Sulawesi Tenggara? Sulawesi Tenggara ada, Pak, tapi mungkin belum kami bisa sebutkan. Ada beberapa merek yang kemudian
ada kedai besar dan satu ada kedai kecil. Yang kedai kecil ini tuh sudah mendaftarkan mereknya dan sudah terbit sertifikatnya. Kayaknya dia sudah mungkin akan menggugat kedai besar itu karena namanya digunakan oleh kedai besar itu. Coffee shop ya. Iya. Ini yang coffee sering shop. mungkin Mas Iza dia ulas ya. Iya, siap. Tapi kalau dari Mas Iza ya, Iya, siap. bagaimana kemudian mengedukasi coffee shop itu tentang kekayaan intelektual? Iya, sebenarnya dari kita sih, dari penikmat-penikmat kopi ya, karena saya sering ngopi juga, review juga, sering ngobrol-ngobrol sama teman-teman juga. Sebelum kita mengedukasi, sebenarnya dari awal pun teman-teman ini belum banyak yang tahu sebenarnya untuk sadar untuk mendaftarkan kekayaan intelektual, entah itu nama, entah itu menunya mungkin bisa jadi ya Bu ya. Iya. Ke Kemenkumham itu sendiri. Jadi mungkin kalau dibilang bagaimana caranya, ya mungkin salah satunya adalah podcast hari ini yang kita lakukan. Mungkin teman-teman dari penggiat coffee shop di Kendari ataupun usaha-usaha lain yang masih sampai saat ini belum mendaftarkan kekayaan intelektualnya, mungkin sudah bisa sadar mungkin untuk mendaftarkan itu segera mungkin ya, karena tadi sempat kita bahas juga, karena siapa yang daftar duluan ya Bu sistemnya ya Bu. Siap, ya. Jadi, Ini coffee shop lokal gitu. Kalau Ya. coffee shop yang bersifat nasional, franchise, kalau mereka sudah daftar tidak duluan, perlu ya tidak daftar perlu di ya. Kementerian Hukum. Sepanjang dia sudah daftarkan untuk kalau franchise itu kan artinya dia sudah punya unit utama ya, Iya. lalu membuka cabang seperti itu. Sepanjang unit utamanya ini sudah mendaftarkan, maka tidak perlu lagi mendaftarkan seperti itu. Tapi kalau Mas melihatnya bagaimana dengan yang lokal ini, rata-rata mereka tidak daftar ya? Iya, sejauh ini sih masih banyak, menurut saya masih banyak. Tapi mungkin Ibu bisa kasih datanya juga ya, mungkin untuk teman-teman yang punya bisnis coffee shop, kayaknya masih belum banyak yang mendaftarkan lisensi dari nama-namanya mereka sih kayaknya. Dan bisa digugat Bu ya? Pasti Pasti bisa bisa. digugat. Apa sanksi terbesarnya? Sanksi pidana dan denda Pak. Iya, Pidana? sanksi pidana Pak, di penjara, pidana penjara. Seperti itu. Ya padahal sebenarnya mereka mungkin tidak tahu Bu, Iya, ya. pelanggaran. Kalau mungkin sudah ada kok, misalnya kayak tadi kasus yang sudah disebutkan, mungkin kedai kecil ini sudah ada mungkin di daerah Iya. mana, tiba-tiba ada orang lain yang bikin tanpa tahu kedai Iya. ini ada mungkin, tapi secara kebetulan menggunakan nama yang sama, tidak disengaja. Iya. Ya. Tapi apa boleh ada nama sama? Kalau dalam konteks merek tidak boleh Pak. Boleh sama kalau kelasnya berbeda. Misalnya dia satu coffee shop, yang satunya fashion. Seperti itu boleh tuh, gitu kelasnya ya. berbeda. Ya, tetapi kalau dengan kelas yang sama-sama coffee shop itu tidak boleh sama. Misalnya kalau yang seringnya kayak rumah makan Bandung gitu ya, Iya. Iya. martabak Bandung gitu ya, Iya. bisa gitu ya. Kalau itu satu kedai rumah makan ya, Iya. Iya. yang satu martabak, dilihat lagi kelasnya. Kalau martabak itu kan terbuat dari terigu ya, Iya. itu bisa saja, bisa Pak, bisa kayak gitu. Bisa Boleh gitu sama, ya? iya. Boleh sama. Sepanjang yang salah satunya itu bukan merek terkenal, sama dengan coffee shop yang sangat terkenal itu, yang Starbucks. ya Starbucks. Starbucks itu kan sangat terkenal tuh. Iya. Kalau kita mau bikin merek lain, merek sabun misalnya dengan merek Starbucks itu tidak boleh, karena yang Starbucks ini sudah terkenal sebagai coffee shop. Standar terkenalnya sampai mana ini? Apa adakah ketentuan sendiri atau gimana? Standar reputasinya Oh, itu reputasi. ya reputasinya itu bisa. Akan merusak akan merusak citra Starbucks ya. Iya benar. Kalau skala lokal ada nggak yang kemudian menasional merek Skala lokal kalau di Kendari di Sulawesi Tenggara ya? di Saguku mungkin ya. Iya, Saguku. Saguku ya. apa Sagumi? Cemilan. Iya, cemilan. Saguku, Iya. Itu sudah mulai ini, Pak, sudah mulai nasional. Bahkan kalau di Kendari ini ada yang namanya indikasi geografis, Pak. Jadi indikasi geografis itu suatu produk yang karena faktor geografisnya dia punya reputasi, kualitas dan karakteristik, maka dia bisa menjadi indikasi geografis. Kalau di Sulawesi Tenggara itu ada Metemuna, Pak. Metemuna, kemudian ada Triwaburense, lalu ada Metemuna, Triwaburense dan Tenun Buton Tengah. Seperti itu. Nah, itu juga bisa ya. Jadi Itu dipatenkan ya? itu di indikasi geografis, Pak, dicatatkan sebagai indikasi geografis. Seperti itu. Indikasi geografis itu kakaknya sedikit merek. Dapat royalti?
Bukan Pak, Tidak bisa dia diklaim sama daerah lain. ya tidak bisa. Jadi kayak ceritanya teri Waburense itu adalah produk teri yang berasal dari desa Waburense di Buton Tengah. Tadinya dia adalah teri yang ke Medan, teri Medan itu ternyata sebagian itu berasal dari Buton Tengah, Pak. Nah, sejak tercatat sebagai indikasi geografis, itu tidak bisa lagi diklaim oleh Medan, seperti itu. Sama dengan durian mungkin ya, yang diklaim Malaysia gitu ya, atau apa ya, batik mungkin. Ya. Ya, Kalau Bika Ambon misalnya, kan bukan dari Ambon itu. nah itu Ya, indikasi geografisnya seperti Eh, apa? Bika Ambon itu nama ya Pak. Nama. Oh, iya, beda nama. berarti, beda ya. Iya, karena kalau merek itu semakin berbeda dengan nama dengan produknya itu semakin menarik. Kayak rokok gudang garam, itu kan bukan gudang garam ya, Iya. tetapi dia produknya rokok. Nah itu akan semakin orang makin mengingat nih, susu beruang, padahal kan susu sapi nih. Iya, kayak gitu, itu merek. Jadi kalau dia semakin terdekat dengan produknya, namanya itu, maka dia semakin besar peluang untuk ditolak. Seperti itu. Jadi pilihlah merek yang kemudian sangat berbeda dengan produknya. Boleh nggak, kan ada sanksi pidana? Ada nggak contohnya yang kalau tidak bisa secara lokal, skala nasional, kemudian yang bermasalah? Baik. Kalau skala nasional yang paling viral, kalau Bapak pernah mungkin sering dengar ya, Ruben Onsu. Ya. Ruben Onsu itu punya usaha ayam geprek bensu. Ayam geprek bensu. Iya, ternyata ayam geprek bensu itu sudah pernah ada di mereknya di Jawa Timur. Seperti itu. Jadi ayam geprek bensu itu sudah menjadi milik Beni Sutoyo, ya makanya bensu. Kalau satu Ruben Onsu, yang satu Beni Sutoyo. Nah makanya saat itu Beni Sutoyo itu kemudian keberatan kenapa mereknya dipakai. Dan sampai pengadilan. Sampai pengadilan dan banding juga saat itu. Dan akhirnya dimenangkan oleh penggugat Yang non artis. yang non artis itu. Ya akhirnya dimenangkan itu, dan kalau saya tidak keliru itu hampir 2 M ya bayarnya. Iya, itu dampak dari penggunaan merek orang lain, karena kan kalau dihukum itu setiap orang dianggap tahu oleh hukum itu diksinya, dianggap tahu hukum diksinya. Jadi tidak ada alasan bilang Belum tahu ya. saya tidak tahu kalau merek ini Sudah harus duluan daftar. Iya. Setiap orang harus dianggap tahu hukum, sehingga harus kita hati-hati ketika menggunakan merek. Pastikan merek yang kita gunakan itu merek terdaftar. Itu juga sebagai branding, sebagai pembeda. Bagaimana orang mau tahu kita namanya produknya kita kalau misalnya kita tidak punya merek. Begitu. Mas Isya meskipun dia punya event yang besar, kalau tidak ada namanya, saya pikir itu tidak akan diketahui oleh masyarakat ya. Iya, jadi sebaiknya didaftarkan saja, iya. Daftar Mas Izaran gitu ya. Kalau tenunan lokal itu pun yang kemudian tiap kabupaten beda, misalnya motif dari Kolaka Timur beda dengan motif Bombana gitu. Itu apa perlu didaftarkan? Kalau motif itu dia hak cipta Pak. Jadi kalau hak cipta itu dia sifatnya sebenarnya deklaratif, tanpa kita daftarkan pun, ketika sudah dideklarasikan maka dia sudah menjadi ciptaannya kita. Tetapi untuk menjaga-jaga jangan sampai ada sengketa pada momen berikutnya atau hari-hari berikutnya, itu lebih bagus kita daftarkan Pak. Ya siapa tahu tiba-tiba ada yang deklarasi juga, ini desain saya, ini Iya, seperti itu ya. iya benar. Jadi Banyak tetap, walaupun sudah dideklarasikan tapi tetap harus didaftarkan juga mungkin untuk jaga-jaga. dicatatkan, iya. Kalau kasus-kasus motif itu banyak Pak di Kendari ini, di Sulawesi Tenggara ini. Jadi ada motif tradisional yang kemudian diklaim menjadi hak cipta, padahal itu motif tradisional. Dan masuk sengketa? Iya, masuk sengketa itu kemudian digugat oleh masyarakat komunal, masyarakat adat. Kenapa misalnya kamu mengklaim mendaftarkan ini sebagai hak cipta padahal ini kan milik masyarakat adat? Sebelumnya ya, hanya Iya. kemudian didaftarkan duluan sama yang belakangan ya. Iya, kalau hak cipta dia tidak sifatnya first to file, yang siapa duluan kemudian memilikinya itu di merek. Kalau hak cipta dia deklaratif. Deklaratif. Iya. Kan rata-rata kepala daerah di kabupaten itu mereka yang daftar gitu atas nama mereka, kepala daerah itu. Biasanya sih kalau kepala daerah itu tidak Pak, mereka mendaftarkan, kalaupun motifnya sendiri mereka mendaftarkan mereka sebagai pemilik ciptanya, tapi pemegang hak ciptanya itu adalah pemerintah daerah untuk masyarakat, seperti itu. Umumnya begitu sih kalau di Sultra. Kalau berganti kepala daerahnya tidak masalah. Tidak masalah, kan milik pemerintah daerah. Oleh pemerintah daerah. Iya. Mas Seperti itu. Iza,
Mas Izin belakangan aktif di Komunitas lari sekarang. komunitas lari ya. Ada juga hak paten itu ya? Nah itu yang saya sebenarnya di sini mau tanyakan juga nih Iya, sekalian iya, iya. biar jelas. Saya Iya. sebenarnya sudah ada research sedikit juga sih kemarin. Kan kita kemarin sempat kerjasama sama IPPAT juga. Makanya komunitas bagusnya kalau misalnya komunitas saya Sinisana Running Club itu didaftarkan juga namanya supaya nanti tidak ada brand-brand atau merek-merek dari luar yang mengklaim nama tersebut juga. Nah mungkin kehadiran Bu Kabit di sini mungkin bisa membantu menjawab pertanyaan itu mungkin. Kira-kira untuk komunitas olahraga atau komunitas apapun mungkin ya yang sifatnya kepemudaan itu kalau didaftarkan dia mekanismenya seperti apa? Terus manfaat untuk komunitasnya itu seperti apa juga? Dan Mas Iza belum daftar. Iya belum daftar. Iya. Apa bisa didaftarkan komunitas itu? Iya. Nama komunitas mungkin? Iya, jadi kalau nama komunitas artinya mereknya. Iya mereknya. Iya, pertama kalau komunitas itu daftarkan mereknya. Mm-mm. Terus kalau punya kegiatan-kegiatan apa atau ada bukletnya, Betul. nah itu didaftarkan sebagai ciptanya. Oh, oke. Ciptanya. Terus kalau misalnya nanti Mas Isa kemudian punya produk sendiri nih, produk sepatu, Iya. toh buatan sendiri, ide sendiri, bisa tuh didaftarkan mulai dari patennya, misalnya kayak sepatu bola itu ada yang duri-duri di bawah aja tuh, nah itu patennya tuh. Oh, Kemudian desainnya, modelnya itu desain industrinya, bisa didaftarkan setiap itemnya. kalau di lari kan biasanya jersey. Itu Iya. bisa juga desainnya misalnya ini khusus untuk komunitas ini, komunitas Iya, kalau jersey itu kan ada pemiliknya. Mm-mm. Iya, berarti kalau kita mau pakai jersey itu harus izin ke pemiliknya dulu. Oke. Seperti itu. Kalau dibuat sendiri? Kalau dibuat sendiri jangan pakai jersey atau buat nama lain, misalnya yang lebih kearifan lokal, itu tidak masalah. Itu menjadi hak ciptanya Mas Isa. Seperti itu. Tapi ada enggak dari apa misalnya dari lokal gitu ya yang kemudian olahraga itu tuh yang hak paten itu dari Sulawesi Tenggara? Sejauh ini saya cek sebelum kesini IP Sport di Sulawesi Tenggara itu peluang-peluangnya besar karena banyak event-event, Iya. tetapi belum ada yang terdaftar. Termasuk Iya, industrinya. Apriani Rahayu ya gitu. Kalau Apriani Rahayu kan mungkin dia sudah nasional ya. Nasional, Nah, dia tetapi sudah kalau nasional. Apriani Rahayu yang main bulu tangkis kan, Pak? Iya. Iya. Saya make sure ini saya jarang nonton ini. Nah, kalau Apriani Rahayu itu kan dia sudah bernilai ekonomi nih. Dia punya wajah. Kemudian mungkin fotonya, Ada gornya? nama gornya kan untuk pemerintah daerah. Kalau dia tidak bernilai komersil itu no problem, dan kalau Apriani mengizinkan itu no problem, Pak. no problem. Kalau dia bernilai komersil itu yang kemudian harusnya izin ke Apriani karena itu kan berdampak ke dianya seperti itu. Gitu ya. Iya. Untungnya punya pemerintah ya. Iya. Kalau punya swasta mungkin bisa Bisa diklaim. Iya, dan mungkin sudah izin juga ke Apriani. Saya pikir itu branding buat Apriani juga. Iya betul. Iya, seperti itu. Betul kebanggaan juga sih. ada usaha Mbak Isa, Mas Isa supaya Nah, Mas itu Isa yang rencananya pertama. kita di komunitas sebenarnya biasanya arah bisnisnya itu kita pengen mencetak jersey biasanya untuk pelari-pelari. Iya. Ya, tapi memang dia brandnya nama komunitas. Jadi sebagai contoh ini kita ada referensi dari tetangga kita lah, Makassar. Makassar itu harus ada begitunya juga. Jadi mereka dari awalnya dari komunitas, terus membuat daftar brand, merek, dan sekarang juga jadi nasional dia Iya. IP-nya. Iya. Seperti itu. Bu Linda, kalau mendaftar begitu berbudget sih atau tidak? Ya itu Iya. kita mau tanyakan. Iya, kalau hak cipta, Iya. misalnya ada lagu-lagunya, konten-kontennya Mas Isa itu Iya. bisa jadi hak cipta. Jadi kalau mau reshare kontennya Mas Isa itu harus izin dulu ke beliau. Seperti itu, karena dia sifatnya deklaratif. Kalau hak cipta itu bayarnya cuma 200.000. 200.000. Iya, 200.000. Itu langsung semua prosesnya langsung menunggu sertifikat saja langsung. Kalau hak cipta itu kurang dari 10 menit sudah langsung keluar. Oh, Iya, cepat sekali. Iya. Nah, yang lama itu biasanya merek. Merek itu PNBP-nya 1,8 kalau umum. Kalau UMK 1,8 miliar? 1,8 Oh, juta. Pak. 1,8 juta. kemahalan kayaknya untuk komunitas 1,8 miliar. Iya. Bisa bikin commission kan tadi kayaknya. Iya. 1,8 itu kalau kayak Kenari Post Channel nama podcastnya. Iya. Karena dia umum dan penghasilannya kan banyak kan di Betul, sini ya. bisa Bukan kayaknya. bukan UMKM. Itu 1,8. Tetapi kalau dia UMKM itu hanya 500.000 dengan syarat harus ada surat
keterangan bahwa dia adalah UMKM, benar-benar UMKM. Nah, di mana surat keterangannya itu didapat bisa dari Dinas Pariwisata, dari Dinas Perindak atau Dinas Koperasi dan UMKM. Oh, kalau 500 syaratnya harus UMKM gitu Iya, ya. benar. Kalau komersil 1,8. Umumnya Iya. 1,8. Iya, 1,8. 1,8 pemirsa. Selesai berapa lama? Biasanya sih karena kalau merek itu kan harus kita penelusuran dulu. Penelitian ya. Penelusuran dulu ada ndak sama, apakah secara fonetik atau jangan sampai ada samanya di daerah lain, itu harus ditelusuri dulu selama beberapa bulan. Kemudian kalau ada samanya dikembalikan mereknya kita. Kemudian kita kalau misalnya keberatan, ini ndak ada aja samanya, ini kearifan lokal misalnya, bacanya tidak sama dengan bacanya daerah lain secara fonetik ya, itu bisa kita banding. Seperti itu. Tetapi kalau tidak, sebaiknya kita ganti merek saja. Biasanya Sidangnya di Kemenkum atau di lewat Petuen? Tidak Pak, bandingnya bukan proses peradilan pidana. bukan ya? Iya, by surat. By surat ya? Iya, bisa via email. Nah, prosesnya itu bisa 6 bulan sampai setahun, Pak. Setahun ya? Iya. Lama juga ya untuk dapat merek. Iya. Bisa Untuk branding. terjamin ya, Iya. worth it lah. Iya, benar. Dan kalau untuk nama event Bu, seperti apa kira-kira? Kan biasa kita di Kendari untuk event-event olahraga banyak yang biasa menggunakan misalnya Kendari Run misalnya, Run ya. misalnya, atau Kendari apa misalnya, Kendari Swim misalnya untuk Iya. event-event berenang. Itu penggunaan nama kota di sebuah event itu bisa dipatenkan atau tidak ya kira-kira? Boleh-boleh saja sih sebenarnya. Kalau Kendari sebenarnya itu kan branding untuk kota kita juga seperti itu. Tapi alangkah eloknya kalau kita izin ke pemerintah daerah dulu, karena ini kan nama Kaitannya kota langsung Kendari. ke pemerintah ya. Iya, izin. Sultraran gitu Iya, ya. Iya, Sultraran, Sultraran. Iya. Oh, itu dipatenkan atau Bukan Pak, bukan dipatenkan. Banyak orang selalu bilang, merekku sudah saya patenkan. Padahal paten dan merek itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, apa itu? Iya, kalau Perbedaannya? paten itu inovasi yang ada relevansinya dengan teknologi. lebih ke teknologi pemirsa ya? Iya, lebih ke teknologi. Kalau merek itu nama, seperti itu. Jadi janganlah kita bilang, saya sudah patenkan bukuku, seperti itu. Padahal buku itu hak cipta, seperti itu. Hak cipta, paten, merek, Merek, ya, desain industri, desain industri ya. ya, desain tata letak sirkuit terpadu yang itu Pak. Kalau desain tata letak sirkuit terpadu itu kalau kita buka laptop misalnya atau komputer, yang ada di dalamnya itu kayak sirkuit Oh, Pak. sirkuit itu ya. Itu kok. Motherboard atau apa? Ya benar, itu yang bisa kita daftarkan. Dan rahasia dagang Pak. Rahasia dagang itu kayak resep Oh, resep ya. Coca-Cola yang sudah beratus-ratus tahun. Bumbu mungkin ya, atau kalau Iya. di coffee shop mungkin cara kopinya itu mungkin ya. Iya, Bisa dipatenkan mungkin. benar. Bukan cuma resepnya, mekanisme pembuatan Pembuatan itu kan berbeda ya Pak. Kalau cuma 5 menit di Betul, diseduh. diseduh, Suhunya berapa? iya, dengan 10 menit pasti berbeda hasilnya. Beda. Ya, itu menjadi rahasia dagang. Hasilnya mana lebih bagus? Lebih lama, lebih cepat? Tergantung selera lagi. Selera ada yang lagi. lebih suka clean, ada yang lebih suka yang bold lagi, Iya, iya. ada yang lebih suka strong, kan biasanya gitu. Ini pemirsa kayaknya nanti satu sesi kita buat ya untuk Boleh kita bahas tentang kopi-kopi Betul. Kendari. Mbak Linda, mungkin ada saran atau semacam closing statement dari Mbak Linda tentang inovasi yang di Sulawesi Tenggara ini. Iya, baik. Terima kasih Pak. Jadi ini kan momennya IP Day. IP Day itu setiap 26 April. IP Day itu Intellectual Property birthday-nya seperti itu. Jadi secara internasional hari ini adalah tanggal 26 April itu adalah hari ulang tahun kekayaan intelektual. Saya bertanya juga pemirsa kalau hari ini Iya. untuk ada Mbak Linda yang nambah pengetahuan kita. Kebetulan temanya memang IP Sport. IP Sport, makanya memang pas lah dengan Mas Isa Isa, ini ya, yang iya. concern kepada kreator sport seperti itu. Jadi kalau closing statement itu, yuk pemuda-pemuda, ayo sadar kekayaan intelektual, pastikan merek, jangan menggandakan merek tanpa izin. Kemudian juga kalau buat baju jangan tulis misalnya Michael Jordan ya. Iya. Ya, jangan tulis itu tanpa izin, itu harus izin, entah japri ke Instagramnya atau apa, ke klubnya Karena atau kalau misalnya tidak ditahu, Iya. Tidak. tulis aja nggak apa-apa gitu.
Misalnya, Selama tidak ada Iya. klaim dari Michael Jordan-nya Mi- misalnya. Misalnya Iza Messi gitu kan? Iza Messi. Ya. Lionel Iza misalnya. Itu bagaimana? Misalnya Iza Messi, kalau di kekayaan intelektual itu sebagian atau seluruhnya, Oke. itu kan Iza Messi berarti sebagian ya, Iya. ya itu melanggar ini juga hak kekayaan intelektual. Bisa dipidanakan juga. Pidana ya? Bisa juga, cuman kalau di kekayaan intelektual itu deliknya aduan. Jadi kalau yang dilanggar Michael Jordan-nya mengadukan, baru bisa diproses. Tetapi kalau dia fine saja, no problem. Tapi kalau misalnya yang adu itu temannya kita sendiri, bukan kerabatnya Messi juga, bukan siapa-siapanya Messi, tapi Melaporkan ya? kayak fansnya Messi misalnya, dia kenapa dia pakai namanya Messi di bajunya dia misalnya. Iya, kalau kayak gitu nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Iya, itu namanya delik biasa. Delik biasa. Iya, delik biasa. Kalau delik biasa itu siapapun bisa mengadukan. Oh, gitu. Kalau delik aduan harus orangnya yang Harus betul-betul orangnya mengadukan. Iya. Agak jauh sih Argentina, Kendari jauh sih. Iya. Jadi masih bisa ya? Tapi jangan, sebisa mungkin dihindari. Siap. Namanya nanti ini jadi kebiasaan. Jadi Ya, untuk teman-teman Kendari juga harus aware nih, karena Ya. IP Day hari ini tanggal 26 April ya. Siap. Ya. Pasti kita harus lebih sadar lagi, apalagi kita pemuda-pemuda ini penggerak kota ini gitu kan. Ya. Benar. Lebih berliterasi lah soal intelektual properti ini. Jadi. Iya. Kayaknya Mbak Linda harus memang butuh 10 pemuda nih ya. Iya, saya harus sering diskusi nih biar bisa update terus tentang pemuda. Iya. Luar biasa Mas Isa. Mas Isa mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya masyarakat Kota Kendari? Kalau saya sebenarnya lebih mendorong lagi teman-teman semuanya untuk lebih sadar kesehatan, lebih rajin berolahraga lagi, karena tema tahun ini IP and Sport ya. Iya. Nah, jadi kalau kita lebih rajin olahraga, pasti IP-nya juga kita akan lebih banyak lagi, lebih kaya lagi ya Bu. Benar, Pak. Karena olahraga di Kendari ini sedang ramai dan menjadi lifestyle juga di kehidupan sehari-hari. Jadi sekarang tuh udah mulai di fase kalau anak muda, orang tua, anak-anak, remaja, semua kalangan tuh nggak olahraga tuh nggak keren. Jadi harus olahraga supaya badan sehat, dan tentu saja industri-industri lainnya juga berkembang. Seperti itu. Bisa ya olahraga sambil ngopi? Bisa. Kita Bisa ya? finish olahraga pasti ngopi. Ngopi. gitu. Lifestyle-nya seperti itu. Iya. Terima kasih Mbak Linda, Siap, Mas Isa Terima kasih. sudah hadir di studio Kendari Siap. Pos. Pemirsa, ternyata sanksi bukan hanya pidana ya menanti kita kalau kita melanggar kekayaan intelektual, dan itu kadang kita tidak sadar melakukannya. Makanya pemirsa, dan Kementerian Hukum dan HAM saya kira terbuka ya untuk kita konsultasi persoalan ini, Siap. soal merek, soal kekayaan intelektual, dan soal apa tadi satunya Bu? Cipta, pokoknya kekayaan Hak cipta. intelektual komunal. Iya. Jangan sembarang menggunakan gitu. Dan tadi pesan Mas Iza katanya kalau kopi shop di Kota Kendari yang utamanya brand lokal supaya segera mendaftarkan hak ciptanya ya di Merek-merek ya. iya, Merek. di Kementerian Hukum atau melalui online. Iya. Ya. Demikian pemirsa diskusi singkat kita bersama dua ini tokoh ya. Kalau saya bilang tokoh di saat ini, satu tokoh anak muda, satu di Orang tua. Kementerian Hukum. Oh, saya kira orang tua. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.